Halo semua, kembali lagi di channel Okawai. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya kan. Siapa nih yang kangen dengar Raja Iblis bekerja di sebuah toko? Yap, Hataraku mau sama. Yang belum sempat lihat Hataraku mau sama vol 4 part sebelumnya, tenang saja sudah ada di deskripsi. Kalian tinggal klik saja. Oke, tidak perlu lama-lama. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. 1 Agustus di musim panas. Mao dan yang lainnya sudah bersiap untuk membuka toko pada jam 8 pagi. Mereka sempat berpikir apakah rumah pantai tempat kerja Mao saat ini akan ramai. Melihat sebelumnya pantai sangat sepi, tapi semua berubah. Mereka terkejut melihat banyaknya pengunjung yang ingin bermain di air laut. Para pengunjung juga mulai mampir ke rumah pantai berkat istana pasir yang dibuat oleh Suzuno. Para pengunjung juga merasa senang ketika memesan mie goreng buatan Asia. Para pelanggan juga terhibur melihat daftar menu dengan berbagai warna yang dibuat oleh Chiho. Sementara itu, Mao dan Amane akan menjadi pelayan. Hari pertama rumah pantai tampak sukses karena di pos Urushihara, para pelanggan mulai mengantri minuman yang sudah ditambahkan rasa sebelumnya oleh Mao. Urushihara hanya menjaga kasir tempat pembuatan es serut. Para pelanggan juga menikmati es serut buatan mereka sendiri. Pelanggan yang membawa anak kecil juga menikmati kolam yang telah dipesan sebelumnya oleh Emi. Sekilas tampak sukses, tapi rumah pantai mendapat masalah. Mao salah memperhitungkan perkiraan stok bahan makanan, sehingga stok bahan makanan tidak sebanding dengan banyaknya pelanggan. Begitupun dengan Amane, yang tidak biasa menjalankan bisnis rumah makan, juga membuat banyak kesalahan dalam menghitung tagihan. Oleh sebab itu, banyak pelanggan yang mulai frustasi karena tidak mendapat pesanan yang mereka pesan. Mao sudah mencapai batas otaknya, tapi 3 dewi datang ke rumah pantai. Yap, tidak lain adalah Chiho, Emi, dan Suzuno. Mereka memakai baju renang yang membuat sebagian pelanggan mulai tertarik. Chiho membantu di bagian pelayan, Suzuno membantu di dapur, dan Emi membantu antrian es serut dengan memesan mesin es serut lagi. Mao yang melihat mereka bertiga tampak tidak khawatir. Mao berkata, "Hei Emi, di mana Ales Ramus?" Emi menjawab, "Apakah tidak ada kata lain selain itu? Ales Ramus sedang tidur dan sekarang sudah berada di dalam tubuhku." Mao yang mendengar hal itu merasa lega dan meminta tolong agar Emi membantunya. Emi berkata, "Kau punya hutang padaku nanti." Berkat mereka bertiga, Mao merasa bersyukur dan senang. Mao yang melihat kondisi mulai terkendali, mulai mendatangi Chamio yang berada di dalam kotak. Chamio berada di halaman belakang, dan saat ini Mao sedang menanyakan kondisi Chamio, yang pada sebelumnya dia telah kehilangan sihirnya dan berubah menjadi burung hitam kecil. Chamio merasa menyedihkan karena Mao, Raja Satan, melihat kondisinya saat ini. Setelah melihat Chamio merasa lebih baik dari sebelumnya, Mao mulai meninggalkannya. Chamio merupakan menteri iblis di dunia Ente Isla. Berbeda dengan Asia dan Urushihara, mereka berdua masuk dalam kategori tentara iblis. Singkat cerita, jam 3 siang pun tiba. Mao berterima kasih secara langsung kepada Emi dan Suzuno. Kemudian Chiho menawarkan minuman vitamin C buat Mao. Mao menerima minuman itu tanpa berpikir panjang dan langsung menghabiskannya. Mao berkata, "Pakaian renangmu bagus, Chiho." Chiho yang mendengar hal itu cuma bisa tersipu malu. Chiho berkata, "Pakaian renang ini dari Amane-san dan sangat pas denganku." Amane yang mendengar pembicaraan Mao dengan Chiho mulai berkata, "Seharusnya kau memuji istrimu, Mao, karena wanita itu sangat ingin dipuji, apalagi pakai baju renang." Mao hanya terdiam mendengar perkataan Amane. Asia juga ikut mengobrol tentang Emi dan Suzuno, bahwa Mao memang perlu memuji meskipun itu adalah paksaan, agar mereka berdua tidak mengganggu Mao dan yang lainnya. Amane yang mendengar perkataan Asia hanya bisa kecewa dengan pemikiran mereka yang tidak tahu tentang wanita. Di saat asik mengobrol, tiba-tiba Urushihara datang menghampiri Emi. Urushihara membawa Emi dan bertanya mengenai Olba. Dia juga telah meretas server HAM yang ada di Jepang dan belajar mengenai hukuman yang ada di bumi. Menurut hasil riset Urushihara, bahwa Olba akan dibebaskan karena kurangnya bukti. Begitupun dengan Olba yang pandai bernegosiasi. Urushihara memberitahukan bahwa dirinya ikut dengan Olba karena dia tidak ada lagi tempat setelah kekalahan iblis. Olba juga menawarkan Urushihara agar bisa masuk ke surga. Emi berkata, "Terus yang ingin kau bahas itu apa?" Urushihara berkata, "Ada sesuatu yang menurutku aneh."
pedang sucimu itu dibuat oleh siapa? Emi berkata, oh ya, pedangku dibuat oleh gereja dan ada Olba juga. Orochimaru menjawab, itu benar, berarti dia tahu bahan utama pedang itu adalah fragmen Yesod. Pasti dia akan merencanakan sesuatu lagi. Gabriel juga tidak mungkin menyerah begitu saja, terlebih lagi seperti kejadian semalam. Emi bertanya, kejadian semalam? Sebelum Orochimaru menjawab, Mao datang dengan Chiho dan berkata, aku dengar kau menginap tidak jauh dari sini. Apakah kau merasakan sesuatu semalam? Emi yang mendengar pertanyaan Mao, sama dengan Orochimaru, mulai bingung. Dirasa ada yang aneh, Mao membawa Emi bersama Chiho menuju ke halaman belakang. Mao menunjukkan sesuatu yang ada di dalam kotak. Sebelum itu, alas Ramus yang tidur di dalam tubuh Emi sudah bangun dan ingin memegang burung kecil itu. Tapi burung itu mulai berbicara kepada Mao. Emi dan Chiho kaget dan langsung mundur ke belakang. Di sana Mao mulai menjelaskan siapa sebenarnya burung kecil itu. Burung hitam itu adalah Chamio yang merupakan ahli strategi di dunia iblis. Berkat Chamio, Mao bisa menyatukan dunia iblis yang sebelumnya terpecah belah. Semua itu berkat pengetahuan Mao yang didapat dari malaikat. Bagi yang ingin tahu apa yang dikatakan dengan malaikat ada di part sebelum-sebelumnya. Ramus mengambil kesempatan dan memegang Chamio. Chamio berteriak dengan kesakitan. Emi yang melihat Ramus langsung melepaskan Chamio. Di saat itu, Chamio tiba-tiba berubah menjadi ayam. Ramus langsung mengejarnya, tapi dia terjatuh. Emi langsung menangkap Chamio dan akan menggorengnya. Chiho mulai berkata, hentikan Emi-san, itu bukan salah Chamio. Ramus, cepat minta maaf kepada ayam. Ramus meminta maaf setelah mendengar perkataan serius dari Chiho. Dirasa sudah mulai tenang, Mao mulai berkata mengenai pemerintahan. Emi dan Chiho bingung mendengar perkataan Mao. Selama hidup di dunia iblis, Chamio adalah salah satu iblis yang mengakui Mao sebagai Raja Iblis berkat ilmu pengetahuannya dan rencana ke depannya. Ada alasan dibalik penyatuan dunia iblis dan menaklukkan ente Isla, dan itu hanya Mao serta Chamio yang tahu. Mao mulai memperkenalkan Emi dan Chiho kepada Chamio. Awalnya Chamio kaget bahwa Emi dan Ramus adalah pahlawan dan pedang sucinya. Tapi Chamio mulai bisa menerima alasan dibalik mereka saat ini sedang berdamai. Chamio mulai akan menjelaskan mengenai dunia iblis dan ente Isla kembali jatuh dalam kekacauan. Tapi tiba-tiba Amane berkata, apakah kalian semua baik-baik saja? Aku dengar tadi ada yang ingin membunuh ayam. Bolehkah aku masuk ke dalam ruangan? Mao langsung memberikan syarat kepada Chamio untuk diam. Amane masuk ke ruangan. Sekilas dia melihat Chamio dan langsung menanyakan kepada Mao. Mao hanya bisa menjawab bahwa dia menemukan ayam terluka dan memutuskan untuk merawatnya. Amane yang mendengar perkataan Mao mulai berkata, baiklah, ayo kalian semua kembali ke toko. Amane meninggalkan mereka semua. Tapi ketika Mao, Chiho dan Emi akan keluar ruangan, tiba-tiba Chamio berkata, wanita itu, kekuatan dewa, dia yang telah menyerang tentaraku. Mao dan yang lainnya terkejut, namun mereka tidak bisa mengabaikan perintah bosnya, yaitu Amane. Singkat cerita, malam pun tiba. Emi telah mengontak Mao agar membawa Chamio menuju tempat mercusuar. Mao, Orochimaru dan Asia tiba di mercusuar. Mao menanyakan di mana Suzuno. Emi menjawab, aku sudah cerita ke Suzuno untuk menjaga Chiho jika terjadi sesuatu. Mao dan yang lainnya bingung mendengar perkataan Emi. Sebelum pertemuan, Emi dan Chamio sudah membahas sesuatu. Maka dari itu, Emi memutuskan untuk membahasnya bersama Mao. Chamio mulai menjelaskan alasan dibalik dia datang ke dunia Jepang, bahwa di dunia iblis ada manusia yang telah memberikan informasi mengenai pedang suci. Ya, siapa lagi kalau bukan Olba. Orochimaru terkejut mendengar nama itu, dan ternyata apa yang dipikirannya memang menjadi kenyataan. Faktanya Emi mempunyai dua pedang suci, yang sebelumnya Emi sudah punya, dan yang satunya kemungkinan Ramus. Karena Ramus setiap akan tidur di dalam tubuh Emi, pasti selalu berubah menjadi pedang kecil. Kita kembali ke Chamio. Chamio mulai memberitahukan Jenderal Iblis Barbarissa telah terhasut oleh perkataan Olba. Oleh sebab itu, Chamio memutuskan untuk melihat kondisi yang dikatakan Olba. Dan tanpa dia sangka, Chamio berserta tentara lainnya telah dikalahkan oleh Amane-san. Mao dan yang lainnya hanya bisa terkejut mendengar perkataan Chamio. Benar saja, aura gate telah terbuka dan jumlah kasarannya sekitar 1000.
kata Urushihara. Emi langsung bergegas meminum air botol suci dan terbang mendekati iblis itu. Chamio membahas pedang yang dia bawa dari dunia iblis, tapi dia meninggalkannya di penginapan. Jarak mercusuar dengan penginapan lumayan jauh, tapi masalah itu telah selesai berkat Amane yang membawa pedang besar kepada mereka. Apa yang akan kau lakukan dengan pedang itu? Mao dan yang lainnya cuma terdiam mendengar perkataan Amane, karena mereka masih shock. Amane berkata dengan keras, "Mao Sadao, kau membiarkan gadis berteriak dan membiarkan gadis pergi bertarung sendiri. Apakah itu pantas disebut pria?" Mao mulai kembali sadar berkat perkataan Amane dan ancaman Amane mengenai tanggung jawab tentang pertempuran saat ini. Mao mulai mengambil pedang dan mengeluarkan pedang itu dari sarungnya. Kekuatan iblis terpancar di kota Choshi. Scene berpindah pada Emi yang bertarung dengan banyak iblis. Emi masih dalam kondisi manusianya. Hal itu yang membuat Emi merasa kesusahan dan tidak pernah melawan musuh yang hampir 1000. Chiriato sebagai pemimpin pasukan iblis kali ini mulai menanyakan kepada Emi, "Siapa kau?" Emi dalam bentuk manusianya sudah banyak mengalahkan pasukan iblis dan dahinya saat ini mengeluarkan darah. Emi menjawab, "Aku adalah pahlawan." Tiba-tiba aura cahaya keluar dari tubuh Emi. Pedang suci dan armornya kembali keluar saat melawan Gabriel. Rambut merah Emi berubah menjadi putih dan matanya berubah menjadi merah. Saat ini Emi menjadi sosok pahlawan yang pernah mengalahkan Gabriel dalam one-on-one. Karena Emi sudah berubah, pertempuran pun berat sebelah. Hingga Mao, Asia, Urushihara dan Chamio tiba di lokasi. Chiriato terkejut melihat Mao, Raja Iblis masih hidup. Mao mulai menyuruh Chiriato untuk segera kembali ke dunia iblis bersama Chamio dan memberitahukan kepada iblis lain bahwa pedang suci yang sedang diperebutkan antara iblis dan gereja ada di tanganku, kata Mao sambil memeluk Emi. Chiriato beserta pasukannya kembali ke dunia iblis dengan pukulan Mao seperti saat melawan Sariel. Setelah kembalinya Chiriato, Asia mulai membahas mengenai gate. Singkat cerita, mereka berhasil menutup gate berkat bantuan Emi. Keesokan harinya, Suzuno menanyakan kepada Emi mengenai perihal tentang semalam yang Emi tidak membunuh iblis satupun. Emi mulai menjelaskan bahwa keinginan itu sudah dibuang jauh oleh Emi berkat dirinya bertemu dengan Mao yang memiliki sifat yang berbeda saat berada di Ente Isla. Mereka semua saat ini berada di rumah pantai. Mao bertanya kepada Amane mengenai siapa sebenarnya Amane. Amane yang mendengar hal itu mulai menghampiri Emi dan menatap mata Emi. Amane berkata, "Dia sedang tidur. Aku ingin kau menjaga dia baik-baik." Mao dan yang lainnya bingung, tapi hanya Emi yang tahu bahwa yang dimaksud Amane adalah alas Ramus. Amane berkata, "Jaga itu. Dia adalah salah satu kerabatku." Emi yang mendengar hal itu sontak membuatnya terkejut. Faktanya, Amane memberitahukan bahwa dirinya adalah putri dari Understanding of the Earth. Amane juga memberitahukan bahwa Mao dan Asia dikirim ke Chiba dengan tujuan untuk mencari dunia yang sedang dicari Mao. Persis seperti perkataan malaikat yang telah merawat Mao saat kecil tentang dunia. Itu semua adalah rencana bibi Amane yang tidak lain adalah Mikishiba. Mao dan yang lainnya tambah bingung dan hanya terdiam setelah mendengar perkataan Amane. Tiba-tiba, banyak bayangan hitam mulai mendatangi pantai. Mereka semua mulai panik melihat fenomena aneh itu, tapi tidak bagi Amane. Amane berkata, "Itu adalah roh yang kehilangan bentuknya. Tenang saja, nanti akan kembali lagi. Tapi jika mau berada di sini, itu bisa merusak distorsi dunia. Terlebih lagi, Mao juga bisa menarik pelanggan dengan kekuatannya tanpa Mao sadari. Itu sebabnya alasan distorsi dunia mulai terganggu berkat Mao yang mengeluarkan pedang milik Chamio." Amane mulai memberitahukan bahwa apartemennya telah selesai diperbaiki. Mao, Asia, Urushihara, dan Suzuno terkejut mendengar apartemen mereka selesai lebih cepat. Amane mulai menjentikan tangannya, dan seketika kabut putih menutup area tersebut. Beberapa detik kemudian, rumah pantai, toko, penginapan, semua bayangan hitam, dan laut pun telah menghilang dari hadapan mereka semua. Beberapa detik sudah berlalu. Mereka semua saat ini berada di depan jalan yang menghadap ke arah pantai yang penuh dengan batu karang besar. Tiba-tiba, amplop merah terjatuh dan berisikan uang 50.000 yen
gaji setiap orang. Mao berkata, ini. Mao mengucapkan kata itu sambil merinding di tubuhnya. Tentu Suzuno juga berkata setelah melihat film horor Indonesia, apakah uang ini akan menjadi daun atau semacamnya? Mengingat uang itu didapat dari hasil bekerja di dunia lain. Asia menemukan semacam kertas yang berisikan peta wisata kota Choshi. Singkat cerita, mereka melakukan tur wisata sambil menunggu kereta kembali. Di perjalanan, Mao memberikan pecahan kristal ungu atau yesod kepada Emi. Emi berkata, ini kan? Mao menjawab, itu pecahan fragmen yesod. Benda itu ada di sarung pedang Chamio. Juga pedang Chamio terbuat dari pecahan tandoku yang telah kau tebas, Emi. Aku tidak tahu pasti jika Olba membuat pedang Chamio dengan tandoku. Aku tidak tahu siapa dalang semua ini. Emi menerima pecahan fragmen yesod itu. Mao berkata, fragmen yesod kemungkinan dapat menyegel kekuatan iblisku. Itu sebabnya Chamio dan yang lainnya bisa bertahan dalam bentuk iblisnya ketika sampai di bumi. Tapi setelah mendengar perkataan dari Mao, Emi mulai tersadar dan berkata, Tidak. Jika benda ini ada padaku, itu akan membuatku semakin kuat. Mao menjawab, ambil saja, jangan remehkan kekuatan iblisku. Hanya dengan serpian pecahan tandoku dapat membuat iblis kuat dalam bentuk aslinya. Jika kekuatan asliku sudah kudapat, itu hanya masalah mudah dalam menaklukkan dunia di Islam maupun di sini. Begitupun juga dengan dirimu, Emi. Chiho kaget mendengar perkataan Mao. Begitupun dengan Suzuno. Suzuno langsung berkata, cepat Emi ambil benda itu, ini belum terlambat. Kita harus mencari Amanesan dan memintanya untuk mengirim Raja Iblis kembali ke dunianya. Faktanya Mao berkata seperti itu di depan banyak orang. Hal itu yang membuat Asia merasa malu untuk pertama kalinya, dan wajah Emi mulai merah ala-ala tsundere yang ingin menebas Mao, tapi tidak mau alias tidak bisa. Sebagai penutup, di bagian selatan sentral Isla atau Isla Centram, terdapat sebuah kota yang bernama Norse-Quatas. Kekaisaran Avasan yang menyatukan benua timur menyatakan perang dengan benua lainnya dengan bantuan pasukan iblis. Oleh sebab itu, benua selatan dan utara mulai tunduk dengan Kekaisaran Avasan. Kekaisaran Avasan memberikan tugas kepada benua utara dan selatan untuk menyelidiki objek tertentu yang berada di benua barat. Objek itu adalah Evolving Holy Sword Better Half. Itu adalah pedang suci Emi saat ini yang sudah bersatu dengan alas Ramus. Oke kan, mungkin segitu dulu untuk penutup vol kali ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di komentar. Dilanjut ke vol selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.